Halo teman-teman, perkenalkan saya Fadia. Di video ini saya akan membahas tentang fungsi logika di Microsoft Excel, kayak if, or, dan and yang sering digunakan untuk membantu kita dalam mengolah dan menganalisis data. Fungsi logika ini dipakai supaya Excel bisa ngecek suatu kondisi, terus ngasih hasil otomatis sesuai aturan yang kita buat. Nah, sebelum masuk ke latihan soal, kita kenalan dulu ya sama rumus-rumus yang bakal kita pakai nanti. Yang pertama ada rumus if. Rumus ini dipakai untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Terus yang kedua ada sum if. Nah, rumus ini tuh dipakai untuk menjumlahkan data tapi dengan syarat tertentu. Jadi ada kriteria yang jadi patokan penjumlahannya. Terus yang ketiga ada count if. Fungsinya mirip kayak sum if, tapi dia tuh menghitung jumlah data, bukan menjumlahkan nilainya. Tapi yang paling menarik untuk kita bahas sekarang adalah rumus if or dan if and. Dua-duanya ini sering banget dipakai kalau kita mau ngecek lebih dari satu kondisi sekaligus. Kalau if or artinya cukup salah satu kondisi terpenuhi, maka hasilnya akan true. Sedangkan if and itu kebalikannya, dia akan mengambil true hanya kalau semua kondisi terpenuhi. Jadi if or itu asal salah satu, sedangkan if and itu harus dua-duanya. Selain pakai rumus, Excel juga bisa bantu kita menyajikan data dalam bentuk visual, salah satunya lewat diagram. Dengan diagram, kita bisa melihat perbandingan atau pola data dengan lebih jelas dan cepat dipahami, langsung dalam bentuk grafik batang atau lingkaran. Jadi, nggak cuma angka-angka aja yang ditampilin, tapi juga bisa divisualisasikan biar lebih informatif. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Ini adalah data penjualan tas ransel dari toko backpacker.id untuk periode Maret sampai Mei 2025. Nah, kita mulai dari bagian soal yang pertama, yaitu mengisi kolom harga per unit dan nilai penjualan. Untuk harga per unit, karena harga masing-masing tipe tas sudah tertera di bawah tabel, kita bisa menggunakan rumus if bertingkat. Jadi, jika tipe tas adalah travel, maka harga yang muncul yaitu 300.000. Jangan lupa di string ya. Lalu kita lanjut ke if kedua. Jika tipe tas adalah hiking, maka harga yang tertera yaitu 250.000. Nah, jika bukan keduanya, berarti sisa tipe tas sekolah yang harganya 200.000. Mengapa kita mengisinya hiking terlebih dahulu baru sekolah? Agar menghindari kesalahan penulisan. Jadi, jika ada kesalahan, harga yang terinput yaitu harga terendah. Nah, ini kita tinggal tarik ke bawah untuk mengisi semua baris. Bisa kita cek ulang ya. Tipe tas travel memiliki harga per unit 300.000. Tipe tas sekolah memiliki harga per unit 200.000. Dan tipe tas hiking memiliki harga per unit 250.000. Selanjutnya ke bagian nilai penjualan. Nah, kita tinggal mengalihkan unit terjual dengan harga per unit. Di sel G7 ini, kita tinggal menuliskan F7 dikali E7. Nah, jika sudah, kita tarik ke bawah untuk mengisi semua baris. Nah, sekarang kita masuk ke bagian rekapitulasi, dan disinilah kita pakai rumus sum if dan count if. Untuk menghitung total nilai penjualan selama bulan Mei, kita menggunakan rumus sum if. Jadi pada kolom C kita hanya mencari bulan Mei, sehingga total nilai penjualan yang terjumlah hanya selama bulan Mei. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah data penjualan tipe hiking. Di sini kita akan menggunakan rumus count if untuk menghitung jumlah baris bertipe hiking. Jadi, kita menghitung berapa kali kata hiking muncul di kolom tipe tas atau di kolom D. Sebanyak 3 kali. Nah, untuk soal total nilai penjualan tas tipe travel, kita kembali menggunakan rumus sum if. Kali ini berdasarkan tipe tas. Jadi, total nilai penjualan di kolom G hanya menghitung tipe tas travel. Nah, selanjutnya kita pakai rumus sum if juga karena kita ingin menjumlahkan nilai penjualan berdasarkan unit terjual lebih dari 50. Jadi, kita hanya menghitung nilai penjualan dengan unit terjual lebih dari 50. Selanjutnya, sheet ini adalah rekapitulasi nilai mahasiswa. Pertama, kita akan isi kolom rata-rata yang ada di kolom G. Perhitungannya menggunakan bobot tugas 40%, bobot UTS 30%, dan bobot UAS 30%. Cara menghitung nilai rata-rata adalah dengan memasukkan nilai tugas yang dikalikan dengan bobot tugas. Selanjutnya, ditambah dengan nilai UTS yang dikali dengan bobot UTS. Dan terakhir ditambah dengan nilai UAS yang dikalikan dengan bobot UAS.
Jangan lupa memberi string di sel bobot. Setelah itu kita tarik ke bawah untuk mengisi seluruh baris mahasiswa. Jika ingin membuat nilai rata-rata menjadi bilangan bulat, kita bisa menambahkan rumus round. Di akhir kita menambahkan angka 0 agar nilai rata-rata dibulatkan ke bilangan bulat terdekat atau tidak ada digit desimalnya. Setelah nilai rata-rata didapat, sekarang kita ubah menjadi nilai huruf berdasarkan kriteria yang sudah tersedia di kolom K. Kita bisa menggunakan rumus if bertingkat. Jika nilai rata-rata atau kolom G kurang dari sama dengan 44, maka nilai hurufnya adalah E. Selanjutnya, jika nilai rata-rata kurang dari sama dengan 54, maka nilai hurufnya adalah D. Dan seterusnya kita tulis sampai A. Kita tarik ke bawah juga untuk mengisi semua data. Selanjutnya, kita isi kolom status, yaitu menentukan apakah mahasiswa lulus atau tidak lulus. Jadi, kita menggunakan rumus if dengan OR. Jika nilai huruf A, AB, B, BC, C, maka mahasiswa berstatus lulus. Selain itu, mahasiswa berstatus tidak lulus. Setelah itu, tarik ke bawah juga sampai seluruh mahasiswa memiliki status masing-masing. Kita masuk ke bagian statistik deskriptif. Di bagian jumlah mahasiswa, kita isi dengan rumus Counta, karena rumus ini menghitung berapa banyak baris mahasiswa yang terisi. Lalu, kita isi jumlah mahasiswa per nilai huruf. Misalnya, untuk nilai A, menggunakan rumus COUNTIF, lalu memilih kolom di nilai huruf, dan mencari huruf A. Selanjutnya, mencari mahasiswa dengan nilai AB, maka menggunakan rumus COUNTIF dan mencari nilai huruf AB saja, dan seterusnya hingga nilai E. Selanjutnya, membuat grafik struktur nilai menggunakan line chart. Kita memilih data pada kolom nilai huruf dan jumlah mahasiswa, lalu insert grafik line chart. Kita dapat mengganti judul, menambahkan axis title, horizontal, vertikal, dan lain sebagainya. Untuk grafik status kelulusan, kita perlu membuat tabel baru dan menjumlah mahasiswa yang lulus dan tidak lulus. Selanjutnya, kita insert bar chart. Kita dapat mengganti warna barnya. Di sini saya mengganti warna yang tidak lulus menjadi warna merah agar membedakan dengan yang lulus. Nah, itu dia teman-teman latihan kita hari ini tentang penggunaan rumus if, sum if, COUNTIF, dan terutama if or di Excel. Semoga penjelasan dan contoh tadi bisa membantu kalian lebih paham dan nggak bingung lagi saat mengerjakan tugas atau mengolah data. Kalau masih ada yang belum jelas, bisa dicoba-coba lagi ya di Excel-nya atau diskusi bareng teman-teman biar ngerti. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!